Oke. Halo semua, kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai JVM atau Java Virtual Machine. Saya Gusti Bagus Galang Pramana dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Irgi Suwito Suryanto. Jadi langsung saja kami akan menjelaskan mengenai JVM. Baik, saya akan menjelaskan materi kami mengenai pengertian JVM. JVM atau yang dimaksud adalah Java Virtual Machine adalah sebuah mesin imaginer atau maya yang bekerja dengan menyerupai aplikasi pada sebuah mesin nyata. JVM menyediakan ekspektasi luar dan platform di mana kompilasi kode dapat terjadi. Sejarah JVM. Pada tahun 1900, sekelompok insinyur SAN dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling ingin merancang bahasa komputer untuk perangkat konsumer seperti kabel TV box karena perangkat tersebut tidak memiliki banyak memori. Bahasa harus berukuran kecil dan mengandung kode yang liat. Juga karena manufaktur berbeda memilih prosesor yang berbeda pula. Maka bahasa harus bebas dan manufaktur maupun proyek diberi nama kode green. Dan fungsi JVM. Java Virtual Machine atau disingkat JVM merupakan mesin virtual yang digunakan secara khusus mengeksekusi berkas bytecode Java. Dari sudut pandang teknis, JVM memahami Java bytecode, namun sebenarnya tidak memahami JavaLang sama sekali. Itulah kenapa JavaLang dan JVM dapat dianggap sebagai entitas yang terpisah. Bahkan ketika JVM semakin populer, fiturnya semakin lengkap dan performanya semakin baik. Mulai bermunculan bahasa pemrograman selain JavaLang yang dapat dikompilasi menjadi Java bytecode. Beberapa contoh yang paling dikenal diantaranya Scale, Kotlin, Clojure, JRuby, dan Jython. Sekian presentasi kami mengenai Java Virtual Machine. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Catherine Latumerisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang JRE atau Java Runtime Environment. Java Runtime Environment atau JRE adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dibangun menggunakan Java. Versi JRE harus sama atau lebih tinggi dengan JDK yang digunakan untuk membangun aplikasi Java. Java Runtime Environment menyediakan perpustakaan, Java Virtual Machine atau JVM, dan komponen lain untuk menjalankan applet dan aplikasi yang ditulis dengan bahasa pemrograman Java. Selain itu, terdapat dua buah kunci teknologi yang merupakan bagian dari JRE, yaitu yang pertama Java Plugin yang memungkinkan menjalankan applet di browser populer, dan yang kedua Java Web Start yang menyebarkan aplikasi mandiri melalui jaringan. JRE tidak mengandung utilitas seperti compiler atau debugger untuk mengembangkan applet dan aplikasi. JRE inilah yang memungkinkan sebuah program Java dapat berjalan di mesin Anda. JRE ini mengeksekusi binari-binari dari kelas-kelas dan mengirimnya ke JVM untuk diproses lagi ke prosesor. Setiap JRE pasti memiliki sebuah JVM di dalamnya untuk melakukan pemrosesan selanjutnya. Berikut adalah gambar dari komponen-komponen yang ada di dalam JRE, yaitu Java Class, Library, dan JVM. Sekian dari saya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Josephine Diva. Saya mahasiswa informatika Universitas Sanata Dharma, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sejarah dan juga penjelasan singkat mengenai Java Development Kit atau JDK. Pada tanggal 23 Januari 1996, Sun Microsystems Incorporation merilis versi awal Java atau JDK 1.0. Lalu pada tahun berikutnya, atau pada tanggal 19 Februari 1997, Sun Microsystems Incorporation kembali merilis JDK versi 1.1
dan hanya dalam waktu 3 minggu, sebanyak 220.000 orang mendownload versi terbaru ini. Jadi ini adalah gambar dari halaman depan Sun Microsystems Incorporation yang terletak di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Sekian presentasi mengenai sejarah singkat JDK. Selanjutnya presentasi mengenai penjelasan singkat akan dijelaskan oleh teman saya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Wishima Yao. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan menjelaskan pengertian dari JDK. Nah, JDK adalah paket fungsi APU untuk bahasa pemrograman Java, yaitu meliputi JRE serta JVM. Java JDK adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses komplikasi dari kode Java ke bytecode yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh JRE. Nah, JDK ini wajib terinstal pada komputer yang akan melakukan proses pembuatan aplikasi berbasis bahasa Java. Namun, JDK itu tidak wajib terinstal pada komputer yang akan menjalankan aplikasi yang dibangun dengan Java, atau yang hanya menjalankan programnya saja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk tutorial penginstalan JDK akan dipresentasikan oleh kelompok selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mendownload dan menginstal JDK. Di sini saya akan share screen. Langkah pertama, kita harus memiliki installer Java JDK. Download Java JDK pada situs di bawah ini. Situsnya ini atau ini. Kalian juga harus mempunyai akun Oracle. Setelah itu, lalu pilih Java SE8 dan pilih JDK download. Ini Java SE8. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik JDK download. Setelah itu muncul tabel seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan Windows x86 dan klik kalimat yang biru ini. Dan setelah itu akan muncul seperti ini. Teman-teman centang dulu sebelum download. Setelah itu download. Setelah itu cara menginstal JDK. Caranya, teman-teman mencari file atau tempat aplikasi yang terdownload dan klik kanan, lalu klik open. Setelah itu akan muncul seperti ini, klik next, dan seperti ini lagi, kalian bisa klik next lagi. Setelah itu muncul seperti ini, kalian next lagi, dan terakhir close. Dan itulah cara mendownload dan menginstal Java Development Kit atau JDK. Terima kasih. Selamat siang. Hari ini kita akan menjelaskan tentang NetBeans. Perkenalkan, nama saya Leonardo Gustioga Pradana, bisa dipanggil Leo. Dan saya Glory Kristanyeli Riopasa, biasanya dipanggil Glory. Oke. NetBeans. NetBeans merupakan suatu aplikasi
Integrated Development Environment atau IDE berbasis Java dari Sun Microsystem yang dikerjakan di atas Swing. Nah, aplikasi NetBeans memiliki fungsi yang sangat penting dan wajib ada bagi setiap programmer, yakni sebagai media untuk menulis, melakukan compile, mencari error pada program yang berbasis bahasa Java, C atau C++, dan bahkan dynamic languages seperti PHP, JavaScript, Groovy, serta Ruby. Dengan fungsinya yang multi-language, ini NetBeans juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan program yang berjalan desktop, web, enterprise, serta mobile. Sejarah dari NetBeans sendiri dimulai sejak tahun 1996, namun masih disebut Selfie. Merujuk pada kata Delphi, yang merupakan suatu proyek Java IDE dari sekelompok mahasiswa dari Charles University dari Paraguay. Lalu, pada tahun 1997, Teknik Romawi membentuk suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengkaji proyek tersebut lebih lanjut, sehingga akhirnya muncul NetBeans IDE versi komersial sampai pada akhirnya dibeli oleh Sun Microsystem pada tahun 1999 untuk kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut dan bisa mendapat pencapaian sampai seperti saat ini. Kemudian ada NetBeans IDE versi 6.0 yang hadir dengan membawa dukungan dalam hal mengembangkan IDE dan proses development yang berdasarkan pada platform NetBeans, Java Swing, GUI Builder, meningkatkan CVS, dukungan WebLogic 9, dan JBoss 4, serta menggunakan editor yang lebih baik dari sebelumnya. NetBeans versi ini sudah tersedia dalam repositori resmi dan Linux. Jadi, para pengguna Linux juga dapat menggunakannya. Hingga saat ini, NetBeans sudah mengalami beberapa kali pengembangan, mulai dari pengembangan install messaging, dukungan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dengan PHP 5.3, framework Symfony, dan framework, dan lain-lain. Didukung juga dengan adanya navigasi kode lebih mudah dan refactoring dalam beberapa bahasa ke depannya. Tentunya aplikasi ini juga akan terus berkembang menjadi lebih baik. Yang berikutnya ada kelebihan NetBeans. Yang pertama, aplikasi NetBeans ini merupakan free atau gratis yang dapat di-download pada laman website resminya atau pihak ketiga yang bisa kita cari sendiri di internet, termasuk open source juga. Yang kedua, Sun Microsystem yang merupakan pengembangan Swing dapat membuat aplikasi NetBeans ini sangat compatible dengan Swing juga, sehingga menjadi salah satu aplikasi development penghasil program yang dapat berjalan multi-platform. Yang ketiga, NetBeans juga termasuk aplikasi development dengan multibahasa, karena selain compatible dengan Java, NetBeans juga dapat digunakan untuk membangun program dengan bahasa lain seperti C atau C++, Ruby, dan PHP. Yang keempat, NetBeans juga cocok untuk pengembangan sistem dengan skala enterprise, serta pada paket tertentu juga menyertakan Glassfish V2UR2 dan Apache Tomcat 6.0.16 yang tentunya menjadi nilai tambah bagi para developer. Kekurangan NetBeans. 1. Core kode untuk Java GUI
sudah dipatenkan oleh NetBeans dalam suatu generate kode, sehingga para programmer dan developer tidak dapat mengubah atau memodifikasi isinya secara manual. 2. Hanya mendukung satu pengembang Java GUI, yaitu Swing, padahal ada Java GUI yang lebih populer, yaitu SWT dan JFast. 3. Membutuhkan ruang memori dan harddisk yang cukup agar dapat menggunakannya. Selain itu, pengguna prosesornya juga harus diperhatikan agar dapat dijalankan secara optimal. Demikian hasil presentasi kami tentang NetBeans. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan saya Michael dan teman saya Yuda. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan cara menginstalasi NetBeans. Nah, untuk instalasi NetBeans kami menggunakan versi 8.0. Oke, Yuda, silahkan untuk penjelasannya. Pertama, kita bisa masuk ke website resmi NetBeans, yaitu netbeans.org/download/old/ bisa kalian pilih itu versinya berapa, nanti tinggal klik versinya itu. Nah, setelah dimasuk di sini pada bagian page ini, kita bisa milih untuk bagian downloadnya, itu bagian yang full version atau Java atau NetBeans doang, NetBeans saja. Kalau kita hanya memilih untuk Java NetBeans saja, untuk aplikasi NetBeans saja, untuk support Java biasa, kita bisa download untuk Java dengan 90, kita download 90 MB. Tapi kalau kita ingin download semua untuk aplikasi semua Java, untuk semua bahasa kita gunakan di NetBeans, itu bisa kita download yang 200 MB. Kemudian kita download. Setelah klik download it here. Nah, setelah ada downloading itu, setelah downloadnya selesai, kita buka, bisa kita klik kanan, kemudian start open, atau kita bisa klik kanan, kita bisa nyari di foldernya downloadnya itu, show folder. Nah, ada di folder, kita sudah ada NetBeans instalannya yang kita download tadi di folder download dokumen. Nah, kita kan sudah ada nih NetBeans versi 8 untuk Windows. Kita klik kanan atau double klik juga bisa. Tunggu sampai prosesnya nah, kita klik run. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah ada muncul seperti ini, NetBeans IDE installer, kita klik next. Kemudian kita centang I accept the terms in the licensee agreement. Terus kita klik next. Kemudian kita klik lagi, pilih accept the terms tadi itu lagi, dan klik next lagi. Kemudian setelah kita tadi itu, kita akan menaruh instalan itu di drive mana, di drive C, di drive C, atau di drive mana. Kita bisa browse dan pilih tempatnya. Dan kemudian kita cari file JDK-nya itu di drive C, di tempat instalan JDK-nya sebelumnya. Setelah ketemu, kita klik next. Kemudian bila kalian ingin ada pemberitahuan tentang cek update tentang NetBeans yang terbaru atau versi yang terbaru, bisa checklist untuk cek for updates. Tapi kalau jika ingin tidak ada pemberitahuan, bisa tidak dicentang. Sini bisa tidak centang aja, nggak apa-apa. Kemudian
klik install. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai settingan, sudah menginstal selesainya, akan muncul seperti ini, setup complete. Itu artinya setup instalasinya sudah selesai. Nah, jika ingin ada kontribusi NetBeans dengan NetBeans, kita bisa klik centang itu pada contribute the NetBeans project by providing anonymous usage data, atau tidak jika kan centangnya. Kemudian jika sudah, kita klik finish. Nah, jika sudah selesai akan muncul di desktop seperti ini ya teman-teman. Kita jika ingin menjalankannya, kita double klik. Tunggu sampai proses buka aplikasi. Nah, jika sudah selesai instalannya, jika sudah kebuka aplikasinya, maka tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman. Nah, jika ingin tidak ada seperti ini, kita ingin membuka setiap kali tidak ada seperti ini, kita bisa menghilangkan centang pada pojok kanan atas yang tulisannya show on startup. Di bagian startupnya. Nah, disilang. Oke. Jadi demikianlah penginstalan dari NetBeans. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan sekian dari kami dan terima kasih.